Kak, kenapa sih kita harus lewat kuburan angker kayak gini? Serem tahu. Aduh, udah diem sih. Emang maunya gue lewat sini? Ya namanya juga nyasar. Udah, matiin aja. Aduh, Kak Vita jalannya hati-hati dong. Gimana kalau nanti? Kalau nanti apa? Kalau nanti jin penunggu kuburan ini marah gitu loh maksud lo? Jangan sembarangan Kak ngomongnya. Ya semoga aja jinnya ganteng, jadi nggak nyeremin. Mulai saat ini, akulah penguasa tubuh. Sayang maaf ya, kamu nunggu lama ya? Enggak kok sayang, baru aja beberapa menit. Aku tahu kok, kamu pasti dandan dulu kan? Biar kamu kelihatan cantik depan aku. Iya dong, biar kamu tambah sayang juga. Iyalah, aku makin sayang sama kamu. Setan! Sayang! Aduh sayang! Sayang kamu mau kemana? Sayang! Kak Vita, kenapa sih kok rame-rame gitu berisik? Tahu tuh, teriak-teriak setan, mana ada sih setan di rumah? Setan. Jadi tadi yang ribut-ribut pacar kakak? Ya iyalah, siapa lagi? Ayo ah. Kakak mau ngomong apa? Kayaknya serius banget, Kak. Sebenarnya ada yang mau saya tunjukin ke kamu, Tiara. Ini mahar untuk pernikahan kita nanti. Subhanallah, Kak. Bagus banget, Kak. Boleh aku coba, Kak? Boleh? Biar saya yang pakein ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mimpi buruk itu lagi. Ya Allah, kenapa saya masih teringat dengan kenangan-kenangan buruk itu? Padahal saya sudah coba melupakannya dengan cara bercerita ke teman-teman. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Kiai. Yan, bagaimana? Saya mimpi buruk lagi, Pak Kiai. Ya sudah, kita ambil air wudhu, laksanakan sholat malam. Mudah-mudahan mimpi buruk yang selalu menghantui dirimu itu bisa sirna. Mari. Baik, Pak Kiai. Kak Vita, Kak. Kenapa? Aku mau buru-buru nih, udah telat kantor. Gini, tadi aku udah nelpon ibu buat minta restu. Terus ibu setuju untuk datang dari kampung ke sini untuk acara lamaran aku. Apa? Lamaran? Lu udah gila ya? Gue aja belum nikah, lu mau lamaran, enak aja lu mau lengkain gue. Enggak. Tapi Kak, aku tuh udah pacaran sama Faris udah 5 tahun. Dan itu bukan waktu yang sebentar buat tungguin, Kak. Pokoknya kalau gue bilang enggak ya. Gue nggak mau lah jadi perawan tua. Perawan tua? Kak, itu tuh cuman mitos, nggak ada perawan tua. Nih buktinya ya, temen aku dia nikah duluan. Abis itu nggak lama kakaknya juga nikah kok. Udah deh. Pokoknya gue bilang enggak. Kalau perlu gue telepon nih ibu. Biar ngebatalin semuanya. Kak, please Kak. Ya apaan sih? Enggak. Kak,
Kak Vita! Kak! Kak Vita nggak boleh egois gitu dong, Kak! Masih berdadan. Fit, apa kabar? Oh ya, ini ada laporan yang harus kamu tanda tanganin bulan ini. Udah berapa kali sih gue bilang, gue tuh nggak mau balikan sama lo. Lo tahu kan status kita berbeda. Gue tuh atasan lo sekarang. Fit, tapi aku masih cinta sama kamu, Fit. Udah deh ya, mending lo simpen cinta lo karena sampai kapanpun gue nggak akan balikan sama lo. Lagian apa kata karyawan-karyawan gue yang lain? Kalau misalkan atasannya pacaran sama bawahannya. Bikin malu aja deh. Ya lagian sekarang gue lagi deket sama cowok dan kayaknya bakal jadi jodoh gue deh. Ya so far sih dia baik, ganteng, tajir lagi. Ya kalau dibandingin sama lo, jauh lah ya. Udah. Fit, tapi aku masih cinta sama kamu, Fit. Udah, Bah. Udah, tapi lamaran udah disimpan di sana, cuman bos yang punya kantornya nggak ada. Ya udah, kita cari tempat lain aja yuk, Bah. Bu Sandra. Abahnya Andra sama Umi ngapain di sini? Iya, saya teh mau ngelamar kerja jadi security di sini, tapi yang punya kantornya nggak ada, Bu. Alah, padahal saya udah serak banget kerja di sini. Oh, kalau kantor itu saya bosnya, abahnya Andra. Tapi sayang sekali loh, kalau sekarang ini lagi nggak ada lowongan tuh di kantor saya. Aduh, Bu, tolongin Bu, saya udah serak banget jadi security keamanan, Bu. Saya siap nangkepin maling, jagain maling, Bu. Siap tuh lah. Sok saya bela diri, balet semuanya saya kuasai, Bu. Ya, tapi gimana ya? Saya mohon maaf, saat ini sih belum ada lowongan. Kalau memang mau kerja mungkin bisa coba di perusahaan lain ya, Bah ya? Ya, Ibu kan tahu, Lulu kan ngejar-ngejar Andra. Kalau Andranya saya larang gimana coba? Aduh, kasihan kan Lulu. Patah hetong. Loh, Pak Justin yang bener aja. Lulu tuh nggak pernah ngejar Andra. Malahan Andra yang ngejar-ngejar Lulu. Bu, Andra itu ganteng, nggak mungkin ngejar-ngejar cewek. Tugas dan kerjaannya Andra itu ngejar-ngejar setan, Bu. Ngerukiah. Mbak, jangan gitu ngomongnya. Maaf ya, Bu. Ya udah, saya pulang dulu, Bu ya. Jangan ikut ya. Mbak, Siapa yang mau ngikut? Lagian siapa sih yang naksir Andra? Orang Andranya yang ngejar-ngejar Lulu. Udah malam nih. Kalau gitu Lulu pulang dulu ya. Lulu kalau pulang sendirian di jalanan kan sepi. Lulu nggak takut digangguin sama wewe gombel. Jangan ngomong kayak gitu-gitu. Bercandanya suka nggak lucu nih Andra nih ya. Udah makanya, udah kita antar aja. Kita antar dulu pulang ya. Sekarang nyari angin kan nggak jauh rumahnya. Maaf Ndra, bukannya saya nggak mau. Tapi habis ini saya ada janji mau ketemuan sama teman. Lu, ya udah lu, Andra aja yang nganterin. Andra ini laki-laki bertanggung jawab. Andra anterin sampai depan pintu rumah. Lu cabut dulu ya. Terakhir pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa hidupin AC kamar, biar adem. Aku nggak nyangka loh, Fit, kita ketemu di sini. Kalau diperhatiin, kamu tuh makin lama makin cantik, tau nggak? Masa sih? Bisa aja lu, Dok. Serius, Fit. Sebenarnya sih dari dulu aku tuh naksir kamu. Yang bener. Kok gue nggak tahu sih? Iyalah, lu nggak tahu. Secara lu tuh gadis paling populer di sekolah. Ya, sekarang aku nggak mau kehilangan kamu. Aku mau menjalin hubungan serius sama kamu. Kamu mau nggak jadi istri aku? Lo serius, Dok? Ya iyalah gue mau. Jadi kapan kita nikah? Ya, secepatnya lah.
Setan! Aldo, lu kemana? Aldo! Aldo, lu kemana? Re, apa kabar lu? Sehat lu gimana? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Iya. Gimana? Sekarang udah ada pasangan atau masih sendiri nih? Sorry, pertanyaan saya salah ya? Nggak ada yang salah sih. Ya udah gue sekalian cerita ya. Jadi gini Re, ada cewek yang gue suka. Gue suka banget sama dia. Bahkan bisa dibilang gue itu nyaman sama dia. Tapi akhir-akhir ini cewek yang gue suka itu berubah. Dia jadi sombong sama gue. Dia jadi cuek sama gue. Dia jadi angkuh sama gue. Padahal dia itu dulu cewek yang baik banget sama gue. Saya nggak bisa bantu apa-apa, Dan. Kamu yang sabar ya. Semoga dengan kesabaran itu, cewek yang kamu suka bisa berubah. Ya, ibarat batu, kalau ditetesin air, akhirnya berlobang juga kan? Lu ya, dari dulu nggak berubah. Ada aja perumpamaannya. Memang, kalau curhat sama lu tuh, hati gua adem. Bisa aja. Oh ya, kalau lu gimana? Siapa calonnya? Mana calonnya? Ray, kok lu jadi ngalamun gitu? Ya udah, kalau nggak ada jawabannya, nggak usah dijawab, ya. Ray, kayak gue nggak bisa lama-lama ya. Gue harus nganter barangnya cewek yang gue suka. Kebetulan tadi barangnya ketinggalan di kantor. Gue mau nganter dulu ya. Yaudah, lu baik-baik ya. Kabar-kabar ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Duh, lu kemana sih? Kok nggak diangkat-angkat? Duh, angkat dong telepon gue. Halo? Aldo? Lo kemana aja sih? Lo nggak apa-apa kan? Gue khawatir banget sama lo. Aldo, lo udah janji nikahin gue kan? Enggak, Dok. Dok, lo nggak bercanda kan? Dok, halo? Dok, Aldo! Ih, Aldo! Lazim, Kak Vita, kakak kenapa? Pergi lo! Lo juga seneng kan lihat gue menderita? Pergi! Ya ampun, Kak. Nggak kayak gitu. Aku malah sedih ngeliat kamu sedih kayak gini, Kak. Aldo ninggalin gue, Nanda. Semua cowok ninggalin gue. Cuma karena jin yang ada dalam diri gue. Kakak sabar ya. Kita cari jalan keluarnya bareng-bareng, ya? Gimana kalau kita pergi ke orang pintar aja, ya? Selama ini kan kakak udah nolak. Tapi please banget kali ini, Kak. Siapa tahu ini jalan satu-satunya supaya jin yang ada dalam tubuh kakak keluar, ya? Iya, Nanda. Lo benar. Pokoknya gue berniat buat ngeluarin jin yang ada dalam tubuh gue. Tapi lo temenin gue kan, Nda? Pasti, Kak. Aku akan selalu nemenin kamu.
Enggak kak, enggak ada. Kakak sekarang tenang dulu, tenang ya. Tenang, tarik nafas. Apaan itu Tante? Kalian kenapa kok kayak orang ketakutan gitu? Enggak. Enggak ada apa-apa kok. Lagian lo ngapain di sini malam-malam? Enggak, aku kesini mau nganterin handphone kamu yang ketinggalan di meja nih. Ya udah, sekarang kan handphonenya udah di gue. Terus ngapain masih di sini? Ya udah. Ska, kok malah disuruh pergi sih? Kenapa nggak kita suruh di sini aja sampai suasana di dalam tenang? Yaudah kalau gitu aku pamit pulang ya. Assalamualaikum. Tapi kalau kalian ketakutan butuh aku temenin, nggak apa-apa aku temenin. Beneran kak? Yaudah, kita masuk aja ya. Ayo, ayo kak. Ayo. Ya udah, Lulu udah sampai rumah, Andra pamit ya. Yandra, makasih ya. Kamu udah repot-repot nganterin lu kesini. Nggak apa-apa dong, kita kan teman, nggak masalah Andra nolongin Lulu. Andra? Tante. Tante dengar kalau kamu ngaku Lulu itu kejar-kejar kamu ya. Nggak kebalik, Andra. Kamu yang kejar-kejar Lulu kan? Bentar Tante, maksudnya apa ya Tante? Ya, Tante tuh ketemu sama Abah dan Umi kamu. Mereka tuh tadi ke kantor Tante, katanya mau ngelamar kerja. Terus bawa-bawa nama Lulu segala lagi. Hah? Terus Abah kamu bilang kalau Lulu tuh ngejar-ngejar kamu. Aduh, yang bener aja dong, Ndra. Hah? Aduh, Mam, apa-apaan sih, Mam? Udah lah, Mam. Gak enak jadi seuzon namanya. Loh, Mama bukan seuzon, ini beneran loh. Makanya Mama langsung tanya ke Andra. Gimana, Ndra? Tante, sebelumnya Andra minta maaf ya. Sama sekali Andra nggak pernah ngomong gitu ke Abah. Kalau emang Abah datang ke kantor Tante terus mau ngelamar kerjaan, kalau memang Tante ngerasa keganggu atas nama Abah, Andra minta maaf. Tapi yang jelas Andra nggak pernah bilang ke Abah kalau Lulu ngejar-ngejar Andra. Ya udah kalau gitu, maaf Andra ganggu di sini, Andra pamit dulu. Assalamualaikum. Maaf ya, Ndra. Waalaikumsalam. Udah. Mam, jangan kayak gitu dong, Mam. Kasihan Andra loh. Andra udah nganterin Lulu sampai rumah. Datang-datang Mama malah semproti ya. Mama tuh gak terima dong. Masa dia bilang kalau kamu ngejar-ngejar dia, itu kan kebalik lu. Gak bisa begitu, Mama gak mau. Udah, yuk. Nah, yuk. Kak Vita, kakak kenapa? Kak, kalau kakak nggak yakin untuk pergi ke dukun sekarang, nggak apa-apa kok kalau nggak usah. Enggak. Gue udah yakin banget kok. Lagian gue juga nggak mau hidup gue diteror sama jin itu. Ya udah kalau gitu kita berangkat sekarang ya. Kalian mau ngapain ke dukun? Lo ngapain sih pagi-pagi udah ada di sini? Lo mau bikin hidup gue jadi sengsara lagi? Enggak. Aku tadi kebetulan lewat dan aku dengar kalau kalian mau ke dukun. Kalian ngapain ke dukun? Ngapain sih, kepo aja. Yuk. Fit. Dengar ya. Kalau kalian ke dukun, apa yang kalian lakukan itu perbuatan musyrik, yang syirik. Mendingan jangan deh, nggak usah ke dukun ya. Alah, soalim lo. Udah kita pergi aja yuk. Gara-gara dia nih, kesiangan nih kita. Yuk. Jadi gini, Andra, Ryan, Lulu. Sebenarnya gue udah tahu kalau tubuh si Vita ini dihuni sama jin. Dan gue beberapa kali lihat wajah Vita ini berubah menjadi wajah yang sangat menyeramkan. Jadi maksudnya lo kalau ngeliat muka pacar lo sendiri mukanya bisa berubah-ubah gitu? Ya, bener banget. Ketika wajah Vita berubah itu, dia pasti bertindak aneh. Bahkan dia sering ngusir gua. Tapi gua nggak pernah tahu dari mana sejarah jin itu bisa masuk ke dalam tubuh Vita.
Kalau memang keadaannya kayak gitu, berarti orang-orang di sekitar Vita pasti ngerasa ketakutan banget dong. Bener banget, Dra. Cuman gue gak peduli. Karena perasaan gue udah cinta. Gue udah sayang sama Vita, Dra. Bahkan gue udah niatan baik kalau secepatnya gue bakal nikahin Vita. Tapi Vita malah bersifat aneh. Dia malah lebih suka gonta-ganti cowok. Cowok yang gak bener, cowok yang manfaatin dia. Tapi ya, entahlah. Gue berharap dan gue berdoa semoga Vita cepat berubah. Pasti karena ketakutan ngelihat wajah Vika. Bener banget, Ryan. Bahkan mereka kabur setelah melihat Vita berubah menjadi sosok yang menyeramkan itu. Luar biasa ya. Berarti lo secinta itu sama Vita. Makasih banget lu. Makanya tujuannya gue kesini, gue minta tolong banget sama kalian. Tolong bantu Vita supaya dia bisa hidup normal lagi. Dan jin yang ada di tubuh Vita itu bisa keluar. Udah itu aja, tolong banget ya. Insya Allah, Mas. Insya Allah saya, Ryan, dan Pak Kiai akan ngebantu ngerukyah Vita sampai sembuh. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Mbah tolong saya, Mbah. Pokoknya saya mau jin yang ada di dalam tubuh saya segera dikeluarkan. Iya Mbah, tolong kakak saya. Karena selama masih ada jin di dalam tubuhnya, pacar-pacarnya selalu ninggalin dia Mbah. Tolong ya. Itu masalah gampang. Saya akan bantu mengeluarkan jin itu dari tubuhnya. Kak Nanda. Kak Vita bangun, Kak. Kak Vita bangun. Kak Vita bangun, Kak. Kak bangun, Kak. Kak Vita. Kak. Kalian percaya sama saya? Jin itu pasti akan segera kabur dari tubuhmu. Hah? Jadi Mbah udah tahu maksud kedatangan kita ke sini? Ya iyalah, aku sudah tahu kedatanganmu. Sekarang kau duduk di sini. Ya. Cepat duduk. Kau duduk bersila dengan baik. Hai, jin, keluarlah kau dari tubuh ini.
Keluarlah. Kak. Kavita, kita harus segera pergi. Ayo, Kak. Cepet, cepet, Kak. Aduh ndak, gimana dong? Dukun-dukun itu aja nggak berhasil ngeluarin jin dari dalam tubuh gue. Gue takut ndak, kalau nanti gue bakal hidup sendiri karena jin yang ada dalam tubuh gue. Kak Vita, jangan ngomong kayak gitu. Udah, kakak sekarang tenang dulu, tenangin pikiran kakak. Nanti kita cari jalan keluarnya lagi ya, Kak. Aduh, Nanda, lo lihat sendiri kan? Jatuh sendiri, Nda. Aduh, Nda. Kakak tenang. Aduh, tenang ya. Kakak tenang, Kak. Ini pasti cuma angin biasa. Kakak tenang ya. Kak, kakak gak apa-apa kan? Kakak tenang aja ya. Nanda gue takut, Nda. Gue gak mau hidup begini terus. Iya, Kak. Tenang. Aku pasti selalu bakal nemenin kamu, Kak. Kakak, jangan takut ya. Pergi kamu, jin jahat! Jangan ganggu kakakku lagi! Pergi! Vita, Nanda, Vita. Nanda, kalian nggak apa-apa? Maaf tadi aku terpaksa dobrak pintunya karena aku nggak mau kalian kenapa-napa. Kalian berdua kenapa shock? Hah? Sebenarnya aku udah tahu apa yang terjadi sama kamu. Maksud kamu udah tahu kalau aku bisa jadi sosok yang menyeramkan? Iya, Fit. Tapi aku nggak peduli, Fit. Aku terima kamu apa adanya. Fit, percaya sama aku. Aku sayang dan cinta sama kamu, Fit. Dan maafin aku ya. Aku selama ini cuma menganggap kamu sebagai bawaan aku. Dan aku nggak pernah menganggap kamu sekalipun sebagai pendamping aku. Padahal dari sekian banyak cowok, cuman kamu doang yang nerima aku apa adanya, Dan. Udah. Aku udah maafin kamu. Oh ya, Fit. Tujuan aku kesini, aku mau ngajak kamu ke rumah Rukiah. Aku yakin insya Allah Ustadz di sana bisa bantu kamu hidup normal lagi. Gimana kau mau? Iya, Kak. Mau? Kalau soal itu, kayaknya aku pikir-pikir dulu ya, Dan. Soalnya aku masih takut. Aku trauma, Dan, sama tempat-tempat begituan. Aku takut jin yang ada dalam diri aku malah bikin orang celaka. Ya udah nggak apa-apa. Aku nunggu sampai kamu siap. Vita, kau mau aku kenalin sama orang tua aku? Aku mau kamu nikah sama aku. Kakak, itu loh kakak ditanya.
Kamu serius, Dan? Dengan keadaan aku seperti ini, aku bisa bikin kamu celaka loh, Dan. Aku serius. Aku terima kamu apa adanya, Fit. Aku benar-benar sayang dan cinta sama kamu. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Makin lama makin hari bacaan kamu makin bagus, Lu. Ya iyalah, Rey, makin bagus bacaannya. Kan diajarin tiap hari, lancar lah. Andra? Bercanda Pak Kiai. Bercanda kok terus menerus. Sekarang sudah malam. Antar Lulu pulang. Nggak usah Pak Kiai, Lulu bisa kok pulang sendiri. Gak baik, Lu. Cewek pulang sendirian malam-malam. Ya udah kalau memang mau diantar, Ryan sama Andra nganterin dulu ya. Loh, kok bawa Andra? Ryan aja tuh sendirian. Andra mau beresin kamar, berantakan banget. Ya, Rey? Gak baik, Ndra. Cewek cowok pulang sendirian berdua. Gak sesuai sama syariat Islam. Ya kalau bertiga, nanti yang ketiga kan setan. Nggak mau lah Andra jadi setan. Nanti dulu. Kalau ini bertiga dan kamu orang yang ketiga, itu bukan setan. Tapi kamu disebutnya obat nyamuk. Kiai, yaudah ayo berangkat. Yaudah. Ya udah. Kiai. Ayo. Antar tante dulu. Ya. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Vita ini memang cantik banget ya. Udah cantik. Baik hati pula ya, Bu. Tante, Om bisa aja. Dan pokoknya kamu harus segera melamar Nak Vita. Kalau enggak keburu ketulan orang lain loh. Mama bisa aja. Udah mah tenang aja. Deden pasti bakal cepet-cepet nikahin Vita. Nanti kalau nggak cepet-cepet, diambil orang lagi Vitanya. Akhirnya aku dapet jodoh juga. Mama, Papa, Vita, bentar ya. Aku mau ngambil sesuatu dulu. Ya udah jangan lama-lama, Ya. kasihan Nak Vitanya nanti. Kak Vita, kenapa kamu? Kenapa, Nak? Nak, ini itu sama Bapak, Nak. Lihat, Nak. Sarang kamu, Nak. Den! Deden! Tolong, Den! Deden! Den! Astagfirullahaladzim, Vita! Jangan kesurupan, Den! Mama, Papa, ada apa ini? Den, pokoknya sampai kapanpun ibu sama bapak gak akan menerima Vita sebagai menantu kita. Ayo Pak. Yuk. Pak, sampai kapanpun Deden tetap terima Vita apa adanya. Vita! Vita! Jangan! Vita! 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 Kamu mau kan kita nikah cepet-cepet? Ibu juga pengen kalau kita cepet nikah. Kamu tahu kan, kalau kondisi ibu juga sakit-sakitan. Iya, aku mau kok. Aku angkat telepon dulu sebentar ya. Oke. Halo, Kak Deden, ada apa ya? Halo, Nda. Vita udah sampai rumah belum? Kak Vita, belum? Kenapa Kak? Enggak, tadi Vita di rumah aku, dia kesurupan lagi. Astagfirullahaladzim, Kak Vita kerasukan di jalanan. Tapi sekarang Kak Vita belum pulang, Kak. Kak Vita baru aja pulang. Yaudah, syukurlah. Ngapain lo di sini? Saya mau ngelamar Nanda, Kak. Apa lo bilang? Kak, ngelamar. Iya? Ya. Pergi dari sini. Pergi. Pergi. Kak, sabar, Kak. Kak, tenang. Apa lo bilang? Sabar. Lo mau
Aku nggak bisa nunggu lagi, Nanda. Mungkin kita memang tidak jodoh. Enggak, Mas, kamu jangan ngomong kayak gitu. Sekarang kita putus. Enggak, Mas Faris, enggak. Kan ada tega banget sih sama aku, Kak. Kakak apaan sih, Kak? Aku mau nikah sama Mas Faris. Kak! Kak Vita! Jadi gitu ceritanya Pak Kiai. Makanya saya mau minta tolong Pak Kiai, Mas Ryan sama Mas Andra untuk meruqyah kakak saya. Iya Pak Kiai. Tadinya Vita mau saya bawa ke sini, tapi saya takut nanti kalau tiba-tiba di jalan Vita kesurupan dan bisa menyerang warga Pak Kiai. Saya paham apa yang disampaikan semuanya. Insya Allah Ryan, Andra akan membantu ke sana. Alhamdulillah. Oh ya Pak Kiai, Lulu kayak biasanya ya. Ikut. Silakan. Boleh. Ya udah, kalau gitu kita berangkat sekarang, Ndra. Oke, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Pergilah, jin bosok! Pergilah dari hidup gue. Pergi dari badan gue. Aku mencarimu, Vita. Selamanya aku tidak akan pergi dari dirimu, Vita. Pergi. Pergi. Gak boleh kita sama gue. Gak izin kita sama gue. Pergilah, jangan bosok! Aku gak mau. Aku gak mau. Astagfirullahaladzim. Berantakan banget rumahnya. Kondisinya kayak udah parah banget, Dendra. Yan. Den, di mana Vita sekarang? Kayaknya di kamar diri, ya kan? Iya Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Hei! Itu dia raksasa saya. Astagfirullahaladzim. Ayo deh. Ayo, Ndra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya qaumana ajibu da'i Allahi wa aminu bihi ya'lamu qulubikum wa yujirkum min 'adzabin alim. Andra Ryan, astagfirullah. Saya kan deh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ayo deh, kita bawa sekarang. Kak. Vita. Kak Vita. Ya ampun, Vita. Kak. Sebaiknya Vita segera dibawa ke rumah Ruqyah sekarang. Karena sepertinya jin itu belum benar-benar pergi dari tubuhnya. Yaudah, ayo. Ya, ayo Kak. Ayo, pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi min syarri. Hei, jin jahat yang menghuni tubuh wanita ini, keluarlah kamu. Jangan menghuni lagi tubuh wanita ini. Kembali kepada alammu. Kamu tidak boleh diam di tubuh manusia. Aku tidak akan keluar dari tubuh wanita ini. Aku sangat mencintai tubuh ini. Aku sudah lama menempati tempat tinggal ini.
Ayo mulai, Rey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونها كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو ظالم كفار. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah ya Allah. Astagfirullahaladzim, Kak Vita. Kak. Kak Vita bangun, Kak. Kak Vita. Kak tolong, Kak. Kak Vita bangun, Kak. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana sekarang? Sebenarnya udah lama jin itu mengganggu kehidupan saya, Pak Kiai. Semenjak saya kuliah, saya dan Nanda nyasar lewat kuburan. Nah, semenjak saat itulah dia selalu mengganggu kehidupan saya. Oh iya ya, Kak. Aku juga ingat. Benar, Pak Kiai. Semenjak itu banyak sekali kejadian aneh menimpa aku dan Kak Vita. Astagfirullahaladzim. Mbak, saran dari saya. Jika kita berada di suatu tempat, atau mungkin tempat itu tempat yang baru kita kunjungi, tolong jaga sikap kita. Karena mungkin di sekitar situ banyak jin yang tidak suka dengan kehadiran kita. Makanya jangan banyak gaya, jangan sombong. Ya Pak Kiai? Andra ngomong apa sih, nggak boleh kayak gitu. Gak enak didengar sama orang lain. Loh, bener lu. Karma itu naik jet. Jin gak kita gangguin aja, mau mengganggu manusia. Karena jin butuh teman untuk hidup di neraka. Apapun yang terjadi dan apapun alasannya, kita harus tetap memperbaiki diri kita sendiri. Jangan kita menyepelekan, menganggap hina, atau menyia-nyiakan makhluk lain. Baik itu manusia, binatang, pohon-pohonan, dan sebagainya. Selalu kita hidup mengendalikan diri sendiri. Kita taat kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena hidup di dunia ini ada aturan mainnya. Baik aturan Allah maupun aturan manusia sekitar kita. Ada yang patut kita kerjakan, ada yang patut kita jauhi, dan ada juga yang harus kita pelihara. Kalau kita melaksanakan itu, insya Allah tidak akan ada yang merasa dirugikan dan tidak merasa tersinggung, dan Allah juga tetap ridho pada kita. Insya Allah. Betul, Mbak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak akan membiarkan makhluknya, hambanya, disakiti oleh makhluk lainnya. Tuh Fit, dengar apa yang dikatakan Pak Kiai dan juga Ryan. Pak Kiai, Ryan, makasih banyak ya. Kalian sudah bantu saya dan juga Vita. Sama-sama, Den. Alhamdulillah, hakikatnya pertolongan datang dari Allah. Alhamdulillah kita sudah terlepas dari mara bahaya ini. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada sesama kita, dan jangan lupa sekali lagi kita harus hati-hati
di dalam setiap tindakan dan perbuatan, jangan sampai menzolimi orang lain. Ibu takut banget, Bu. Bu, tadi ada malu serem banget ngejar-ngejar Mia, Bu, di situ tadi, Bu. Bu, Mia takut. Itu cuma halusinasi kamu aja. Apa yang kamu lakukan? Bu, jangan, Bu. Kamu tuh nggak boleh potong kuku kaki, potong kuku tangan tuh malam-malam begini nggak boleh. Ibu, Mia nggak punya pilihan lain, Bu. Kalau Mia nggak kasih kuku-kuku ini, nanti Mia bisa celaka. Mas Rayyan, ngapain? Ada yang cemburu ya? Mia, kamu kemana, Nak? Aku harus cari pertolongan. Aku harus mencegah supaya Mia tidak melakukannya lagi. Dia nggak boleh ngorbanin orang untuk jin itu.